Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue mungkin di episode obat, obrolan sebat. Jadi di episode obat kali ini, hal yang gue pengen bahas adalah topik terkait dengan sandwich generation. Dibawa santai aja teman-teman ya, nggak usah terlalu dibawa pusing banget. Anggap aja kita kayak lagi nongkrong, tapi pembahasannya agak serius ya teman-teman ya. Jadi istilah sandwich generation ini akhir-akhir ini lagi marak banget ya dinobatkan kepada orang-orang yang berada di dalam posisi terjepit gitu ya teman-teman ya. Terjepit di sini dalam artian ada orang yang harus merawat orang tua dan juga anak-anak kecil ya teman-teman ya. Anak-anak kecil yang dimaksud di sini adalah anak-anak kita gitu ya. Nah, tapi ada juga orang yang dinobatkan sebagai sandwich generation itu ketika dia kondisinya itu harus menafkahi banyak orang, misal harus menafkahi orang tuanya, harus menafkahi keluarganya dia juga, istri, anak, dan juga bahkan mungkin sampai menafkahi adik-adiknya juga gitu ya teman-teman ya. Ini gue lihat sedang menjadi dilema bagi teman-teman yang beranjak ke fase dewasa muda gitu ya teman-teman ya. Dimana istilahnya kita masih berproses, ekonomi kita dan finansial kita belum seberapa, tapi kita sudah memiliki banyak tuntutan untuk menafkahi banyak orang gitu ya teman-teman ya. Tentunya jelas ini menjadi sebuah masalah teman-teman ya. Maka dari itu mari kita bahas. Jadi apa aja sih teman-teman sebenarnya tantangan yang akan kita hadapi sebagai orang yang dinobatkan sandwich generation gitu ya teman-teman ya, alias orang-orang yang terjepit dalam sebuah keadaan gitu. Yang pastinya yang pertama itu kita akan dihadapkan dengan beban emosional gitu ya teman-teman ya. Secara kita bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk diri kita sendiri, kita juga harus merawat diri kita sendiri. Di samping itu kita harus menafkahi dan juga merawat keluarga kita gitu teman-teman. Orang tua, adik-adik kita yang masih belum bisa mandiri karena mungkin usianya masih terlalu dini gitu ya teman-teman. Tentunya lama-kelamaan, lambat laun pastinya kita akan dihadapkan dengan beban emosional yang akan terus menumpuk gitu teman-teman ya. Yang selanjutnya yang nomor 2 adalah kita akan dihadapkan dengan tantangan finansial gitu teman-teman. Secara kita baru memasuki fase remaja ataupun beranjak ke usia dewasa muda gitu ya teman-teman. Baru dapat pekerjaan, baru memulai usaha, bisnis dan lain-lain. Tapi kita sudah dihadapkan dengan di mana kondisi kita harus menafkahi banyak orang gitu teman-teman ya. Tentunya untuk menafkahi diri kita sendiri aja mungkin kita masih merasa kurang, masih hanya berkecukupan, tapi kita sudah harus menafkahi orang lain lagi gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya untuk kita menafkahi orang lain itu sebenarnya nggak menjadi masalah ya teman-teman ya, karena pastinya dengan hal-hal yang kita korbankan suatu hari nanti pasti akan digantikan yang lebih baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gue percaya itu teman-teman ya. Yang ketiga selanjutnya adalah masalah energi dan sumber daya gitu. Sebagai manusia pastinya kita memiliki sumber energi juga dan emosi yang terbatas gitu ya. Sumber daya kita juga yang gua tanda kutipkan di sini sebagai materi dan uang pastinya sangat-sangat terbatas karena kita belum menjadi milioner gitu teman-teman. Bayangkan kayak misalnya kita baru pulang kerja, harusnya kita istirahat, harusnya kita tidur untuk mempersiapkan hari esok, tapi nyatanya setelah pulang kerja kita malah disibukkan dengan urusan-urusan keluarga gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan jika kita berada di posisi sandwich generation atau kondisi yang terjepit ya teman-teman, terjepit oleh keadaan gitu. Yang pertama itu kita harus tetap tenang aja karena pastinya hal-hal yang kita niatkan baik itu hasilnya akan baik juga gitu teman-teman ya. Kita bisa meminta tolong kepada anggota keluarga kita yang lainnya, siapa tahu bisa membantu meringankan beban kita gitu teman-teman ya. Meskipun meminta tolong kepada anggota keluarga ini terkesan akan merepotkan dan kita tidak tahu ya apa yang anggota keluarga lain kita alami juga gitu. Bisa jadi mereka sedang dalam posisi yang sulit juga gitu teman-teman. Tapi
tidak ada salahnya untuk meminta tolong gitu teman-teman, karena sesuatu yang kita pendam sendiri itu tidak akan berdampak baik untuk kedepannya ya teman-teman ya. Yang kedua, kita bisa mengatur keuangan gitu teman-teman, karena gue juga termasuk anak pertama yang masih punya adik-adik usia dini gitu ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin mengatur keuangan dengan cermat gitu ya teman-teman ya. Harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan gitu teman-teman ya. Gue berprinsip menunda hal-hal kecil, kesenangan-kesenangan kecil untuk hal-hal dan kesenangan yang lebih besar itu akan lebih worth it ya teman-teman ya. Karena tidak selalu apa yang kita dapatkan hari ini kita harus bersenang-senang juga hari ini gitu teman-teman. Bisa aja kita menunda kesenangan itu untuk di lain hari gitu guys ya. Dan selanjutnya adalah kita juga bisa memberikan waktu dan ruang untuk diri kita sendiri, karena terkadang orang-orang yang mengalami sandwich generation ini terlalu sibuk untuk mengurus pekerjaan, mengurus urusan keluarganya, sampai-sampai lupa memberikan waktu dan space kepada diri sendiri gitu teman-teman ya. Ya memang mungkin ketika masalah keluarga datang itu emang terkadang nggak bisa kita tunda ya teman-teman, dan apalagi kalau menurut gue pribadi keluarga itu adalah segalanya gitu teman-teman. Pastinya kita akan kepikiran dan akan stres gitu teman-teman, tapi tidak ada salahnya untuk memberikan waktu kepada diri kita sendiri gitu, karena kita juga butuh itu gitu guys, untuk memikirkan solusi-solusi ke depannya gitu teman-teman. Kita sebagai sandwich generation dan juga sebagai pejuang keluarga, kalau misalnya kita tumbang, kita sakit, siapa lagi orang yang akan berjuang buat keluarga kita gitu. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di akhir dan penghujung video episode obat kali ini. Beberapa poin mengenai sandwich generation telah gue sampaikan dari awal video sampai detik-detik terakhir sebelum segmen ini ya teman-teman ya. Buat kita semua yang merasa berada di posisi sandwich generation, tetap semangat teman-teman. Walaupun banyak mimpi dan cita-cita yang harus kita korbankan, bahkan kita harus mengorbankan diri kita sendiri, waktu kita, energi kita, tenaga kita. Tapi gue percaya teman-teman, apapun yang kita niatkan untuk hal-hal baik, apapun yang kita tujukan untuk hal-hal baik, pasti hasilnya akan jauh lebih baik dari apa yang kita niatkan dari awal ya teman-teman ya. Jangan pernah takut untuk kehabisan rezeki, karena rezeki udah diatur teman-teman ya. Rezeki keluarga udah diatur, rezeki kita sendiri udah diatur, dan Tuhan itu nggak buta ya teman-teman ya. Pasti Tuhan tahu apa yang kita hadapi ya teman-teman ya. Dari banyaknya tantangan, itu tidak akan membuat kita jatuh teman-teman, harusnya justru akan membuat kita lebih semangat lagi teman-teman ya, karena kita lebih tahu apa yang kita hadapi teman-teman. Oke, gua Muke pamit undur diri, sign out and peace, goodbye, dadah teman-teman.